Prakata, misteri Satrio Piningit tak pernah pupus dari benak dan relung hati anak cucu leluhur Nusantara. Fenomena sejak masa kewalian pasca kehancuran Majapahit ini sangat lekat terutama bagi anak cucu Jawa, Bali, Dwipa. Perjalanan sejarah Nusantara telah menjadi saksi hidup tentang kemunculan Satrio Piningit di setiap perubahan masa yang telah diwasiatkan oleh para leluhur Nusantara ratusan tahun yang lalu. Raden Patah Jimbun adalah sosok Satrio Piningit dukungan para wali utamanya Sunan Bonang yang menandai berdirinya Kerajaan Demak setelah mampu menghapuskan supremasi Kerajaan Majapahit. Sultan Hadiwijaya, Joko Tingkir, murid Sunan Giri merupakan Satrio Piningit pada masa berdirinya Kerajaan Pajang yang mengakhiri era Kerajaan Demak. Panembahan Senopati Sutowijoyo, murid Sunan Kalijaga juga merupakan Satrio Piningit pada masa berdirinya Kerajaan Mataram menggantikan eksistensi Pajang. Dari beberapa peristiwa bersejarah tersebut mengandung makna yang tersirat bahwa kemunculan Satrio Piningit selalu berada pada pergantian masa besar Nusantara di mana senantiasa tidak meninggalkan peran seorang wali aulia. Seperti yang pernah menduduki pemimpin negeri ini seorang Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dan Joko Widodo dapat pula dikatakan sosok Satrio Piningit pada masanya setelah Nusantara ini beralih menjadi NKRI. Tetapi itu masih belum memenuhi standar dari jiwa pemimpin yang diharapkan. Fenomena yang sangat menarik saat ini adalah, akankah Satrio Piningit yang dikenal dengan nama Satrio Pinandito Sinisian Wahyu muncul pada masa ini? Mengingat dari situasi dan tanda-tanda alam yang terjadi mengindikasikan Nusantara akan memasuki era baru. Wacana ini berisikan tentang ungkapan hasil perjalanan spiritual yang baru disadari kemudian telah masuk ke dalam pusaran misteri ini. Semoga membawa manfaat. Latar belakang keberadaan Satrio Piningit. Dipaparkan wacana ini adalah sebagai persembahan kepada seluruh anak bangsa di bumi Nusantara ini, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban moral spiritual dan mengandung makna dan fakta yang ada. Dalam minimnya penjelasan tentang Satrio Piningit atau Ratu Adil atau Imam Mahdi, maka pengilhaman kami untuk memberi penjelasan yang lebih dalam dan menyentuh pada nilai esensial dari pemahaman tersebut. Kami bersyukur apa yang selama ini kami inginkan akhirnya kami peroleh ilham dari guru batin yang senantiasa menemani dan membimbing terhadap segala masalah yang kami hadapi. Materi tulisan yang dipaparkan adalah merupakan kajian dalam persepsi spiritual yang dipadukan dari karya warisan leluhur Nusantara, yaitu Syair Joyoboyo, Serat Musarar Joyoboyo, Ramalan Sabdo Palon Noyo Genggong, Serat Kalatida RN, Ronggo Warsito, Serat Darmo Gandul, dan Wangsit Siliwangi. Latar belakang penulisan dimaksudkan pula guna lebih melengkapi dan memperjelas materi yang telah dipaparkan. Esensi tulisan yang ada ini adalah merupakan hasil perjalanan spiritual yang kami dapatkan sewaktu berada suatu tempat yang disebut Istana Pasa Asih, yang disitulah akhirnya diperoleh ilham, petunjuk, wangsit berupa suara dari guru batin yang senantiasa menemani dan membimbing terhadap segala masalah yang dihadapi dalam kehidupan ini. Sebelumnya, dengan segala kerendahan hati secara pribadi penulis memohon maaf sebesar-besarnya kepada semua unsur-unsur kehidupan serta para tokoh budaya, para winasis waskita kasepuhan, leluhur di seluruh Nusantara ini atas apa yang kami sampaikan. Namun nampaknya tanda yang muncul sangat jelas, saatnya sudah tiba. Insya Allah, saatnya tabir misteri Nusantara mulai terkuak. Usaha memaparkan dengan gaya bahasa yang sesederhana mungkin agar mudah dipahami bagi semua di segenap lapisan. Mengingat penyampaian bahasa hakikat fenomena spiritual bagi konsumsi akal pikiran masyarakat umum adalah sesuatu yang sangat sulit dan rumit. Karena bagi orang awam terkesan segala sesuatunya dihubung-hubungkan gotak-gatuk-matuk. Secara hakikat, dalam kehidupan ini tidak ada kebetulan. Kebetulan sejatinya merupakan ketetapan yang telah ditetapkannya sesuai karsa kehendak Allah. Fenomena spiritual yang membawa dalam pusaran sejarah yang banyak membawa hakikat dan manfaat sebagai bekal untuk berjalan pada saat ini di zaman ini dan masa depan yang akan datang. Tidak semuanya dapat penulis ungkapkan, tetapi hanya berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bangsa ini saja. Utamanya berkaitan dengan situasi carut-marut negeri ini di tengah penyakit moral akut yang menjangkiti sebagian besar anak bangsa Nusantara dewasa ini. Tidak pula penulis bermaksud membahas sejarah sesuai metodologi ilmiah sebagai disiplin dalam keilmuan sejarah. Namun
berupaya menyatakan kenyataan yang tersembunyi sesuai dengan fenomena spiritual yang muncul berkaitan dengan kejadian-kejadian atau situasi kondisi berkenaan di dalam sejarah dan masa kini. Sehingga kita semua mampu meraba situasi dan kondisi di masa yang akan datang guna tetap mawas diri, eling dan waspada. Benar tidaknya semua kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla yang memiliki kerajaan bumi dan langit, yang maha menguasai dan maha mengetahui.